Mei 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Mei bertemakan kunci keperbendaharaan surga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Ayat renungan Roma 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, kurang penyangkalan diri dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntutan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Semua yang melalaikan firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk, gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Dengan amaran seperti itu di hadapan kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu,
mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus yang mengatakan bahwa Dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan juru selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai praeksistensinya. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 549 sampai 551. Mari kita akhiri renungan pagi yang indah ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kepadamu Tuhan kami datang mengucap syukur untuk semua berkat kasih sayang Tuhan yang telah menjadi bahagian kami. Dan saat ini Tuhan kami mau berterima kasih untuk hari baru, tanggal 11 Mei hari Senin, kami telah diberkati Tuhan. Tuhan, renungan pagi hari ini telah mengajarkan kepada kami belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Bila mana kami di dalam mempelajari buku Allah, disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka kami bisa mengerti dan pada akhirnya kami tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan yang akan menjerumuskan kepada kami doktrin-doktrin palsu. Dan untuk itulah Tuhan, kami memohon kepadamu pertolonganmu, pelindunganmu, penjagaanmu, agar kami tetap di dalam pimpinanmu, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Apa yang perlu kita pelajari mengenai doa. Damai sejahtera dari Allah menjadi bagian Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.